Maka sembelian yang bersifat ibadah dalam agama kita itu ada 5 macam. Masih ingat? Saya setiap tahun selalu mengingatkan ini. Maka selain 5 macam ini bukan bagian dari ibadah. Jadi yang bagian dari ibadah hanya 5 ini. Selain 5 bukan. 1 adalah ibadah kurban. Maka ketika kita ibadah kurban, maka itu adalah bagian dari tuntunan agama. Silahkan dikerjakan, silahkan dilaksanakan, karena ini memang sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah aqiqah. Aqiqah itu juga bagian dari tuntunan agama kita. Aqqa maknanya adalah qata'a yaqta'u, memotong. Jadi aqiqah itu artinya prosesi pemotongan. Maka dalam aqiqah itu pasti ada yang dipotong. 1 potong kambing, 2 potong rambut. Nah, kalau aqiqah tidak motong bukan aqiqah. Aqiqah tapi tidak potong kambing. Nah, tidak potong rambut. Nah, jangan ke oyok-oyok. Nah, itu bukan aqiqah. Karena aqiqah adalah prosesi pemotongan. Maka memotong kambing di situ itu adalah bagian dari ibadah. Nah, dan itu juga ada ketentuannya nanti. Kemudian yang ketiga adalah hadyu. Hadyu ini khusus untuk Bapak Ibu ketika sedang berada di tanah suci ketika menunaikan ibadah haji. Sehingga Bapak Ibu yang di sini itu tidak ada hadyu. Karena hadyu itu selain diikat oleh waktu juga diikat oleh tempat. Tempatnya di tanah suci. Kemudian yang keempat itu adalah nazar. Jadi kalau Bapak Ibu bernazar maka boleh. Jadi kita bernazar itu boleh nazar nyembelih hewan dan wajib untuk dilaksanakan. Misalnya ibu-ibu nazar, aku sesuk nek oleh mantu dokter arep tak belehke sapi. Maka nyembelih sapi hukumnya wajib karena sudah bernazar kalau dapat menantu dokter. Ternyata menantunya bukan dokter, alhamdulillah. Rasito beleh sapi. Jadi atau nazar-nazar yang lain. Nanti kalau saya naik pangkat, saya akan menyembelih mentok. Maka nyembelih mentok hukumnya wajib jika naik pangkat. Maka ini namanya nazar. Apalagi, jadi silahkan kalau mau nazar boleh. Maka kalau saya menyarankan jangan nazar, karena Nabi mengatakan la yastakhrij illa mim bakhil. Nazar itu tidak akan keluar kecuali dari orang yang bakhil. Jadi ciri orang yang bakhil itu suka nazar. Kenapa? Karena dia beramal bersyarat. Ya. Kalau ya pahalanya tetap berpahala. Hanya saja tadi kenapa amalnya harus bersyarat. Kalau saya, berarti kalau sayanya tidak terpenuhi dia beramal apa enggak? Tidak. Kalau saya dapat wah, nek gue senadar keliru menang. Ya. Oh gitu. Kalau saya dapat tender yang dimenangkan oleh PT saya, maka saya akan begini dan begitu. Maka ini namanya nazar. Dan kata Nabi la yastakhrij illa mim bakhil. Tidak diucapkan kecuali oleh orang yang bakhil. Maka nazar itu hukumnya makruh. Jadi makruh bernazar. Tapi kalau nazarnya nazar ibadah, maka nazar tersebut wajib ditaati.
Tapi kalau nazar, nazarnya bukan nazar ibadah, nazar tidak wajib ditaati. Jadi nazar itu kalau bukan ibadah, justru zalim kepada diri sendiri, maka lebih baik tidak dikerjakan. Nazar Arab melaku Jogja tekan Medan, maka perlu dikerjakan apa tidak? Tidak perlu. Maka tidak perlu. Kenapa? Karena itu mendolimi dirinya sendiri. Pokoknya sesuk nak aku lulus dadi sarjana arep ingkling Jogja tekan Solo. Maka ini tidak perlu ditaati, tidak perlu dikerjakan. Kerjakan yang lebih baik, ya. Gundul, ya itu sekedar mubah saja. Mau jenengan taati monggo, ndak ya monggo, itu tidak ada faedahnya dengan ibadah. Tidak ada nazar yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Jika itu zalim, mendolimi diri sendiri, tidak perlu dikerjakan. Jika tidak mendolimi diri sendiri, perkara-perkara yang mubah itu boleh untuk dikerjakan. Misalnya seperti saya pribadi bisa saja nazar. Nazar, nanti kalau saya punya momongan, saya akan ceramah di tempat saya sendiri misalnya. Nah, itu kan sebenarnya nyun sewu, sesuatu yang tidak mendolimi diri sendiri, tapi juga bukan sesuatu yang nilainya ibadah. Beng wong pengen ngirit. Ya, seperti tadi akan gundul gitu kan. Nah, ada nilai ibadahnya gundul tadi? Tidak. Tetapi di situ mau dikerjakan monggo, tidak juga monggo, selama tidak mendolimi diri sendiri. Tetapi kalau untuk ketaatan wajib untuk dikerjakan. Nah, semboyan yang kelima. Semboyan yang kelima itu untuk walimah. Walimah itu untuk dikonsumsi. Jadi termasuk untuk dijual. Itu namanya untuk dikonsumsi atau walimah. Itu satu frekuensi. Sehingga di dalam agama kita hanya mengenal 5 jenis sembelian ini. Tidak ada yang ke-6, tidak ada yang ke-7. Nah, 1 kurban, 2 akikoh, 3 hadyu, 4 nadar, 5 untuk dikonsumsi atau walimah. Dikonsumsi itu termasuk arep didol, dinehke tanggane, itu dikonsumsi. Nah, adapun selain 5 tujuan ini, maka perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh agama kita. Contohnya apa? Untuk tumbal jembatan misalnya. Boleh tidak dikonsumsi? Tidak boleh. Halal? Tidak halal. Apalagi sembelian untuk apa namanya kalau di Laut Kidul? Labuhan misalnya. Nah, kepala kerbau dipersembahkan untuk Nyai Roro Kidul. Halal napa mboten? Mboten, karena uhilla bihi li ghairillah. Ada contoh lain? Apa itu? Oh ya, baik. Istilahnya apapun selain yang 5. Nah, soalnya kok nek doncake kok akeh banget kok jenenge warna-warna. Nah, ya jenenge setiap tempat, setiap daerah namanya beda-beda. Sehingga Bapak Ibu perlu dibundeli yang ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya berapa tadi? 5. Berarti selain 5 perhatikan apakah menyimpang atau tidak. Kalau menyimpang tinggal. Kalau masih masuk dari kategori dikonsumsi tujuannya, silahkan boleh dikonsumsi. Cuma 5, gampang diingat. Kurban, akikoh, hadyu, nazar, walimah atau dikonsumsi. Sudah. Ya. Dam itu masuk hadyu. Dam itu yang tadi saya maksud hadyu. Ya. Yang sering bersinggungan di masyarakat. Misalnya kan dulu itu mesti pada ada ingkungnya, dan ingkungnya itu mesti limbah kaum di. Nah, di sini Mbah Kaum ada enggak?
Nah, tanya Mbah Kaum karena Mbah Kaum hadir di sini. Nah, itu maksudnya apa? Nah, oh Mbah Kaum mriki mboten? Oh nggih, berarti nek sini mboten, aman sini, aman. Ya. Jadi harus dilihat apa maksudnya. Kalau tujuannya tujuan konsumsi untuk dinikmati, maka itu boleh. Nah, ya, maka alhamdulillah sini Mbah Kaumnya ngaji. Nah, ya, karena kalau misalnya nanti kemudian disebutkan untuk danyang, itu jadinya haram. Nah, baik. Oh gitu. Nah, anak itu malah halal. Neng itu namanya tomak. Jadi misalnya dipasrahke Bismillahirrahmanirrahim ingkung kangge kula piyambak, itu namanya tomak. Ingkung kangge kula gedange nggih jenengan sedaya. Nah, baik.